Guru sebelum tidur. Ya ini sebetulnya cerita-cerita lucunya almarhum Gus Dur pada waktu menjabat presiden atau sebelum jadi presiden atau sesudah. Semua orang berteriak oligarki, ramai juga politik pasti. Keren banget, woi. Dulu ada yang nyolek yang namanya Jokowi aja aku marah banget. Nah itu sebuah ketololan yang aku pelihara gitu loh. Harusnya kita Lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Luar biasa. Oke, assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita berada di tempat ini ingin menyampaikan satu perizinan. Kita izin buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita podcast perdana Gus Dur, guyon sebelum tidur, guru sebelum tidur. Bang, bentar bang. Guyon sebelum Tidur. Sekarang anak muda nih bang, saya perwakilan anak muda. Banyak anxiety dan overthinkingnya tuh bang. Dan menuju pada insomnia, kita nggak bisa tidur. Berarti gimana tuh bang? Nah, kalau yang insomnia berarti beruntung sekali. Kenapa bang? Karena akan menikmati ini sepanjang hidupnya sebelum dia Nonton tidur. terus ya? Iya. Nonton terus. Jadi sebelum tidur itu sebetulnya bisa pagi, Oh iya. bisa siang, Oke. sore, malam, pokoknya sebelum tidur. Yang penting sebelum tidur Sebelum ya? tidur. Nah, yang insomnia tetap berarti dia akan durasi panjang untuk nonton ini terus. Kita bakal lama ngetek nih lah ya? bakal lama. Oke, Bakal oke. lama. Jadi bisa ya sebelum dia tidur pokoknya. Oh, sebelum Atau tidur. bahkan sebelum dia tidur yang sebenarnya. Oke, serem juga ya bang. Serem Ya, juga. ntar dulu ya. sudah berangkat gitu. Iya. Kenapa kita ngadakan podcast guyon sebelum tidur ini? Karena menurut kita di sini, menurut kami, guyon Gus Dur itu kontekstual ya. Sepanjang zaman menurut kita sangat dibutuhkan. Ada beberapa sumber yang berbentuk tulisan-tulisan, cerita-cerita, atau dibawakan oleh almarhum Gus Dur langsung pada saat itu. Tapi itu yang hidup pada zamannya, yang kemudian disebut sahabat dan murid Gus Dur, tapi kesini banyak yang cuma tahu Gus Dur sekedar presiden. Padahal dia punya resep, punya keunikan yang bisa berlaku pada kondisi dan zaman kapanpun. Dan Oke. kita meyakini harus segera dibawakan. Oke. Apalagi kondisinya seperti sekarang ini. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Baik saja. Kita perbaiki dengan guyonan Gus Dur. Dengan guyonan Gus Oke. Dur. Itu dong. Ya, oke. Siap. Gus Dur kan selalu ada di tempat yang nggak baik. Bentar bang, kita belum present nih bang. Belum. Oke. Kali ini kayaknya kita nggak sendirian kan ya? Atau nggak berdua, bukan sendirian Iya, ya? Ada iya, yang kita iya. kedatangan tamu istimewa juga nih bang. Betul. Oke. Ini Mbak Rustin Ilyas. Tepuk Oke. tangan. Tepuk tangannya dong bang, Mbak Rusi. Ini aktivis perempuan, pegiat dan juga yang sangat concern dan peduli pada dunia anak-anak. Anak siapa aja? Anak Anak siapa aja. Siapa aja anaknya gitu ya? Anak siapa aja anaknya. Bener. Itu Mbak Rustin peduli. Nah, Mbak Rustin ini siapa? Gitu. Dan kenapa hari ini kita panggil? Pertama, memang ini momen perdana untuk podcast Gus Dur ini, sengaja gua panggil orang yang punya histori kedekatan. Dulu dari 97 pertama kali ya kenal di gerakan. Waktu datang tuh ya gayanya agak unik begini, udah dari dulu unik. Lu nyentrik gitu ya Ini bang pakai ya? gelang, namanya gelang tolak miskin. Gelang tolak miskin. Gelang tolak miskin. Gelang tolak miskin. Eh, Tuh. Iya, ini dari dulu udah nyentrik. Dan tapi yang lebih nyentrik lagi ketika datang, gue panggil Mbak, nggak terima. Oh nggak terima. Nggak terima. Katanya, ya bahasanya ya, Kan- emang gua Mbak lu. Gini kan aku istri tentara, angkatan Oh, iya. udara gitu. Oh. Panggil Mbak. Tapi dia punya alasan ternyata. Oh, ada Gitu, alasannya ada ternyata. alasannya. Jelas. Gue bilang,
Mbak, lu nggak usah nongkrong di tempat ini kalau nggak mau dipanggil Mbak. Oke. Gitu. Kalau lu kesini gue panggil ibu, berarti yang datang pejabat, dan kita di sini nggak ada tongkrongan pejabat. Oke. Nah, justru kita nongkrong di sini ngeritik pejabat. Waduh. Waduh. Jadi sebetulnya panggilan Mbak atau Mas itu adalah panggilan egaliter. Oke. Ya, panggilan kita di lapangan. Kita semua sama. Cuma dibedakan dengan umur dan kecerdasan masing-masing. Gitu. Sepakat kalau itu. Ya kan? Nah, gitu. Ini Mbak Rustin, aktivis perempuan, aktivis yang peduli pada dunia anak, ya multi talentan lah. Multi. Buat motong-motong Bang. Enggak, maksudnya talentan itu kan tatakan. Benar. Mbak Rustin itu dari dulu jadi tatakan atas Hidangan-hidangan. kerjaan sosial Oke. kemasyarakatan Iya. yang tidak dilakukan dan tidak dipikirkan sama pemerintah. Gitu. Jadi multi talentan. Dan temanku itu dari yang beribadah sampai haram jadah ada. Padahal sekarang yang haram jadah pun yang haram jadah pun juga beribadah. Oh, Kan iya, cilaka iya. juga sekarang ya. Haram jadah mukanya jangan ke gua lah. Ya nggak begitu juga kali gitu kan. Oke. Kita guyon sebelum tidur, guru sebelum tidur. Ya ini sebetulnya cerita-cerita lucunya almarhum Gus Dur pada waktu menjabat presiden atau sebelum jadi presiden atau sesudah. Hidupnya Gus Dur dipenuhi 90% dengan guyonan, tapi berisi dengan kritikan yang satir atau pesan-pesan perlawanan, ketidaksukaan itu disampaikan lewat guyonan. Nah, ini ada satu cerita nih, Mbak. Mbak maunya sekarang nikmatin aja ya. Ya, oke. Dengerin aja yuk. Siap Bang. Jadi Gus Dur itu dulu pada saat terpilih jadi presiden 2001 itu selalu keliling. 2001 itu keliling ke luar negeri. Kenapa keliling ke luar negeri? Karena waktu itu kondisi Indonesia hampir sama dengan kondisi sekarang yang demokrasinya nggak baik-baik aja. Dan kondisi Indonesia itu kondisi yang sangat seksi, diincar dengan segala sumber daya alamnya oleh negara-negara luar. Nah, Gus Dur itu keluar sebetulnya untuk menjaga, untuk mendekati ada beberapa negara yang ada indikasi untuk mencaplok Indonesia, Mbak. Jadi didekati justru untuk jadi mitra gitu. Jadi Gus Dur keliling. Nah, pada saat ke Kuba ditanya sama Fidel Castro gitu, Gus, ini Anda kok jadi presiden keliling terus, termasuk hari ini ke Kuba gitu. Memang presiden Indonesia harus keliling terus ya? Ya sebetulnya enggak juga, kata Gus Dur. Ini bicara tipikal aja. Jadi presiden pertama, kata Gus Dur, itu Soekarno, negarawan. Presiden kedua, Soeharto, hartawan. Presiden ketiga, Habibie, ilmuwan. Nah, kalau Anda Gus, wisatawan. Keliling ya Bang, kerjaannya keliling. Jalan-jalan terus. Tapi itulah diplomasi Gus Dur Itu untuk diplomasi dunia. Gus Dur. Karena Gus Dur tuh merasa bahwa kita ini sudah menjadi warga negara dunia. Jadi dia harus tahu. Betul. Dan ya itulah Gus Dur. Gitu. Sebelum dia ditertawakan orang lain, dia menertawakan dirinya sendiri. Itu Ya. tanda sebuah kedewasaan. Itu sebuah kedewasaan. Karena kata Gus Dur, masih hamba amatiran kalau terpengaruh sama cacian dan pujian. Oh iya. Itu Gus Dur mau dikatain apa aja oke aja gitu kan. Gitu aja kok repot. Repot ya. Nah, nggak selesai di situ. Lanjut cerita lagi. Tapi gitu, walaupun saya presiden wisatawan, dari sekian banyak presiden Indonesia gitu, semuanya mengidap penyakit gila. Gila. Kecuali saya, kata Gus Dur. Kata Gus Dur. Jadi yang nggak gila, yang nggak ngidap penyakit gila itu cuma Gus Dur. Loh, Presiden Soekarno, Oke. apa Gus gilanya? Presiden Soekarno mengidap penyakit gila wanita. Gila perempuan ya. Oke. Gila wanita. Yuda banget. Giliran yang muda Bang. Iya, giliran yang muda saatnya. Presiden yang kedua apa Gus, kata Fidel Castro? Presiden yang kedua Soeharto, gila harta.
Gila harta. Gila Oke. harta. Presiden yang ketiga, Gus B.J. Habibie, itu gila apa? Gila ilmu. Iya. Teknologi. Benar. Orang itu pesawat. Pokoknya terbang aja pikirannya gitu. Gila ilmu. Iya. Lah kalau Anda Gus, lo kan kalau saya nggak gila kata Gus Dur. Tapi Tapi kok enak? Nggak gila, tapi tapi saya dipilih sama orang-orang gila. Siapa suruh gitu kan? dipilih Saya sama dipilih sama gila. orang-orang gila. Dan ketika saya jadi, saya bikin orang pada gila. Dan abang termasuk ya? Ya gilanya hampir lah. Tapi bentar bang. Ya. Ini kan Gus Dur ya. Sampai di Gus Dur dia bilang di presiden yang gila, gitu yang dipilih sama orang-orang gila dan akan bikin orang gila. Tapi kan setelah Gus Dur ada presiden lagi tuh bang. Gimana dengan Ini SBY dia nih. dengan Jokowi gimana? Ini nanya ke abang apa ke Gus Dur? Kalau nanya ke Gus Dur kan nggak mungkin usulan dulu. Oh bisa, Oh, ya udah. bisa. Imajiner. Oke. Tawasulan. Setelah Gus Dur, Jokowi, dan sebelumnya SBY. SBY punya penyakit gila juga. Oh, ada penyakitnya juga ya bang ya? Gila keluarga. Iya. Gila keluarga. Jokowi Hah? gila keluarga juga. Dan keluarganya bikin SBY dan Jokowi Gila. jadi gila gara-gara keluarga. Bang, kalau Bu Mega gimana bang? Ingat aja. Eh. Makin tua makin gila. Makin tua makin gila. Makin tua makin gila. Aman kan ya bang ya? Aman lah. Belum. Juga aman. Abang juga aman. Aman ya gitu ya? Enggak ngeri. Nggak Karena ngeri. tadi kan yang ente tanya Gus Dur bukan abang. Kan udah tawasul lah. Abang tanya tadi. Jadi abang tawasul dulu tadi. Tawasul lah. Tadi kan yang Kalau enggak dia takut dia. Ya kan tawasulan. Iya. Tawasulan. Nah ini memang kondisi hari ini nggak baik-baik aja. Betul tadi kata Pak Rustin. Demokrasi dirusak, konstitusi dibajak, terus ini republik kok jadi rasa kerajaan, dan kondisi ini juga yang memperkuat ini guyon sebelum tidur harus kita suarakan. Dan tadi malam gua coret-coret lirik Mbak, ya judulnya ku ingin kembali bernyanyi. Sebetulnya ku ingin kembali beraksi karena kondisi ini hampir sama dengan kondisi 98. Jadi kenapa gue bikin lirik lagu itu gitu, walaupun belum ada nadanya, belum di aransemen, baru sebatas lirik. Ini sekaligus Mbak ngerjain Yuda Mbak. Kena tembak nih ya saya nih ya, kena tembak Ini nih ya. beneran ini baru hari ini beneran. Ini Yud, ini liriknya. Oke. Bebas ente mau diimprovisasi seperti apa, tapi yang paling penting kan bukan didengar suaranya, bukan dilihat Tapi liriknya, adalah dirasakan manfaatnya. Buat abang Bukan juga didengarkan dengan telinga, tapi dengarkan dengan hati Betul. dan kecerdasan. Iya. Jadi saya ditantang nih bang. Oke. Beneran ini Mbak, improv asli Iya. baru. Kalau nggak bisa, Bukan dong buat Bang Yuda. semangat. Ya. Oke. Ini cerita presiden kita. Itu benar ya bang ya gitu ya? Iya. Jadi gitu ya. Ini cerita presiden kita yang dahulunya kita puja-puja. Dia bukanlah anak siapa-siapa, rakyat biasa seperti kita. Tapi begitulah namanya kuasa, seringkali membuat lupa. Apalagi untuk bela keluarga.
Aturan negara bisa dirubah. Kali ini ku ingin bernyanyi tentang apa yang sedang terjadi. Semua orang berteriak oligarki, ramai juga politik pasti. Keren banget, woi. Keren banget, keren banget. Berbagi di bawah gigit jari, elit berambisi, persetan konstitusi. Keren banget. Keren banget. Ini namanya imajinasi liarmu muncul. Ngeri. Ngeri Ya, ya? tapi ini Ngeri. imajinasi liar. Ngeri nggak, Yud? Ngeri-ngeri Saya sedap. kalau disuruh ulang lagi juga nggak tahu lagi. Enggak, gini aja. Biar makin ngeri, nanti kita seriusin ini jadi lagu. Boleh, Kita boleh. recording. Keren, keren, boleh, Ya, keren. Mbak, ya. boleh. Setuju, Ah, setuju, setuju. Mbak, lu kan dari tadi nikmatin aja, Mbak. Kita belum bagi ya Bang, kesempatan Iya, berbicara. gua udah bawain humor Gus Oke, Dur. oke. Yuda tadi Oke. udah bawain lirik gua. Terus? Improvisasi Iya, aransemen iya. dia nih gokil. Nah, Mbak itu punya tugas. Hmm, Ini Apaan? memaknai secara lebih dalam humor yang tadi kita sampaikan Oke. dan juga lagu Oke, yang tadi gue udah nggak sabar nih mau ngomong gitu nih. Jadi sebenarnya gini ya, Iya. kita ini terlalu, masa aku mau bilang tolol ya, tapi ya tolol gitu loh. Tolol untuk melihat sesuatu. Nggak pernah kita itu mau belajar. Padahal udah sering loh. Yang namanya Jokowi itu digambarkan dia sedang main catur. Ya kan? Apa yang ada di otak-otak kita semuanya? Cuman heran, terus kagum. Udah, that it's. Pernah nggak kita berpikir main catur tuh kayak apa ya? Kenapa disebut dia tuh master? Masternya di bidang apa? Kenapa? Itu harus ada di sini mestinya, ya. Itulah dia. Dia bisa mempermainkan, kalau bisa dibilang begitu ya, undang-undang MK sampai segala macam. Tapi apakah disalahkan? Enggak juga kan? Karena dalam hal ini nggak ada kesalahan secara hukum. Yang ada etika. Kayak kamu lewat nggak permisi gitu loh, ya kan? Hanya itu. Dan itu terus kita selesai gitu kan? Pada diem gitu kan? Padahal kan etika yang paling utama kalau di negara. Harusnya ya, attitude itu adalah utama. Dan yang aku heran, ini kan negara laki-laki ya. Di negara kita aja di DPR tuh cuma 30% loh perempuan. Perempuannya 30% ya. Tapi sekarang laki-laki itu jadi tulang lunak semua. Pada diem semua. Gitu. Pada ikut semua gitu. Kagak ada yang berani teriak. Kalau ada yang berani cuma sedikit lah gitu loh, ya kan? Jadi sebetulnya banyak sudah yang dilakukan oleh seorang master yang namanya Pak Jokowi itu tanpa kita lihat data-datanya. Siapa yang salah? Ayo, siapa yang salah? Nih yang pada dengerin. Yang salah siapa kalau kayak gitu? Kita tuh nggak pernah kepengen tahu lebih. Nggak pernah kita tuh kepengen tahu secara datanya ada nggak sih? Seperti sekarang nih, sosialisasi misalnya kita kagum melihat seorang Jokowi bikin jembatan di mana, bikin jalan tol di mana, wah infrastruktur ya. Keren semuanya, fisik gitu ya. Pernah nggak kita nanya itu pakai dana APBN apa dana apa? Kepengen tahu kayak gitu ya? Nggak ada yang nanya itu. Nggak ada, nggak perlu nanya, berpikirlah gitu, nggak juga, gitu loh. Berarti yang salah Kita lah. lu kali. Terutama aku loh. Nah, iya. Ngaku. Tipis soalnya. Aku. Kalau ini kan aktebel. Tebel. Gue tuh malu banget. Dulu ada yang nyolek yang namanya Jokowi aja aku marah. Marah banget. Nah itu sebuah ketololan yang aku pelihara gitu loh. Harusnya kita sekarang ya nih ke depan, siapa yang kita pilih? Dia yang kita pilih, berarti kita harus berani mengkritisi dia sepanjang dia menjadi pilihan kita. Jangan biarkan. Kalau dia berbuat baik, bener nggak sih dia baiknya kayak gitu? Jangan-jangan cuman kita yang dibohongin dengan kata-kata. Bukan ngebohongin, kita nggak dikasih tahu. Salah nggak kalau dia nggak ngasih tahu? Nggak salah. Kita yang harus mencari tahu. Itu, ya. Jadi banyak hal. Belum lagi sekarang siapa yang marah waktu
Gibran menjadi wali kota? Nggak ada. Kita kagum semuanya. Kan anak muda, Mbak. Nah, contoh kan, Iya. anak muda yang jual pisang goreng, anak muda yang jual martabak gitu kan. Nah, itu pernah nggak kita selidiki, bener nggak seperti ini? Pernah nggak? Ini anak muda. Nah sih ya sebetulnya ya. Enggak, Kapan? Mbak. Kalau Kapan? gua sih Apaan? jujur aja jadi bagian yang Yang seneng. terlalu jatuh cinta. Jadi nggak nanya itu Itulah, beneran kagum. jualan pisang Akhirnya goreng kita apa martabak. kagum. Ah, Ternyata itu semua kamuflase. Kamuflase enggak juga. Karena nggak ada yang nanya, ah. nggak ada yang kepengen tahu, nggak ada. Kita ini bangsa yang kurang mau berbicara dengan data. Ayo biasakan mulai sekarang. Di mana kita cari data nih? Iya. Ada di sini. Open your Google. Itu Bu Tahu situ. Sri Mulyani akhir-akhir ini bicara data. Selalu. Data. Oh. Speak by data. Speak by data. Keluar dari zona aman. Coba, bener nggak kayak gini? Bener nggak? Itu kita kurang. Dan kita ini bangsa yang kurang apa ya, Cun ya? Kurang gini loh. Kurang apa sih? Kurang ajar. Kurang. Mending kurang ajar. Kalau kurang ajar aja nggak berani dia. Dia Iya. kurang berani bertanya. Oh, kurang bertanya. Ya. Kalau aku Iya, ya jadi iya, narasumber iya. di mana gitu. Ada yang bertanya nggak? Dari sekian banyak orang paling yang 1, 2, 3. Dan itu pertanyaannya mirip-mirip. Ini nggak jalan gitu loh. Tapi kalau suruh jawab keren. Apalagi ngeles. Sebetulnya orang yang bertanya itu jauh lebih tinggi pengalamannya. Jauh Bu, lebih ya. tinggi Iya, itu. Jadi jangan malu bertanya. Kan udah ada ya pepatahnya gitu ya. Malu Supaya- bertanya, jangan nanya. Diem loh. Akhirnya ya kayak begini nih. Iya. Kalau ada apa-apa, ya gue kira. Nah gitu. Gua Ya kira. maksud aku gitu. Maksud gue nggak gitu. Hmm. Kenapa enggak pernah berpikir maksud dia gimana ya Iya, gitu loh. Iya. Dan kebanyakan kita juga diajarkan cuman positive thinking. Hmm. Berpikirlah positif. Nah, ketololan kita itu harus ada juga kita itu berpikir negatif. Iya. Karena begini, siapa sih orang yang ngedorong kita? Yang bisa kuat ngedorong kita sampai jatuh? Orang yang jauh apa orang dekat? Orang dekat. Dekat. Orang dekat, Mbak. That's it, Orang gitu loh. dekat. Jadi jangan selalu berpikir positif. Kita juga harus tahu pakai itu semua. Kalau kita nggak berpikir negatif juga, nggak imbang, ya kayak begini nih jadinya gitu loh. Tapi itu yang tadi gila keluarga itu benar nggak, Pak? Gila keluarga Atau keluarga memang. bikin gila? Akhirnya begitu. Itu sebab akibat. Gitu loh, sebab akibat. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya bukan bisa terjadi pada siapapun orang tua. Kalau seorang presiden ya, misalnya ya, atau pimpinan apa, sebelum anak-anaknya ikut campur, dia akan berpikir untuk negara atau untuk apa yang sudah dia pimpin. Tapi begitu anaknya dimasukkan di dalam sebuah kepentingan dia akan kadang dia menjadi bapak yang baik, kadang dia menjadi pimpinan yang baik. Itu beda. Iya. Nah, itu yang kita hadapin sekarang. Nah, akhirnya kita menghadapi apa? Semua itu manusia biasa. Gitu loh, Cun. Yang nggak biasa kan karena Mbak juga dulu terlalu Itulah, cinta. emang. Bahkan Gue tuh menganggap memberhalakan dia. Jokowi setengah dewa. Bener banget. Tengah dewa. Jadi Banget, ya, banget. sempet Sempet. sampai wah ini orang biasa. Terus ini Pokoknya nggak harapan terima. untuk penguatan civil society kita yang biasa Kita aja. kagum Berarti banget. ada kesempatan Betul, untuk jadi betul, presiden. Sama. Anaknya nggak dikasih Banyak kita. jabatan ini itu disuruh jualan. Suara jualan martabak. Jadi Ah. banyak sekali anak-anak yang anak orang biasa-biasa aja berpikir bahwa aku juga bisa loh seperti dia Iya. dengan jualan martabak. Gue belajar juga, gue nanti bisa. Tapi setelah terjadi ini adalah contoh yang sangat tidak baik dan contoh yang membuyarkan mimpi dari anak muda. Gimana coba? Iya. Lu jadi apa sih? Pinter apa kamu? Hebatnya di mana? Kalau kamu nggak punya privilege sebagai anak penggede, jangan mimpi gitu loh. Iya. Itu akhirnya. Itu loh, Con, gitu loh. Kagum loh. Enggak. Enggak. Kirain lu masih kagum. Habis naik dan dibanting lagi ya. Enggak. Aduh. Tapi itu Jadi yang ya, ada. iya. Jadi artinya lagu tadi pas lah ya. Pas banget, pas Bisa, banget, pas banget. Ya gimana hari Tapi ini? jujur ya, konstitusi ini jujur dibaca. ya. Aku sebagai manusia biasa gitu ya. Kayaknya aku masih tetap mikir,
ini bener nggak sih Jokowi seperti itu gitu loh. Oh, masih berpikir seperti itu, Masih, Mbak? masih, jujur. Berarti masih sedikit harapan masih ada. Iya, Betul, masih. Bang? Harapan nggak ada, Harapan tapi nggak rasa harapan udah nggak ada, tapi aku menyesalkan sesuatu yang aku lakukan, sebuah ketololan yang aku biarkan. Iya, iya. Tapi aku mikir lagi, itu tolol nggak sih aku gitu loh. Dengan melihat jujur ya, sekarang apa sih yang nggak berhasil dari apa yang dia lakukan? Pembangunan. Berhasil nggak? Tapi kan pembangunan fisik, Mbak. Iya, gue nanya pembangunan berhasil nggak? Berhasil. Berhasil. Tapi pembangunan nah mental malah itulah, ketinggalan. itulah yang kita nggak pernah omong. Kamu ngomong kayak gini kan baru duduk sekarang ini kan? Ya kemarin kan masih cinta Jokowi. Kadang-kadang kesian deh kita semua, Iya, gitu kan? iya, iya. Tapi itulah gitu loh. Itu sebuah pembelajaran bagi aku nanti ke depan, siapapun yang kita pilih, jangan perlakukan lagi seperti kita memperlakukan seorang Jokowi. Oke. Kayaknya udah dulu deh ya. Kamu sampai terengah-engah gitu ya? Makin ngeri soalnya. Makin panjang kita kayaknya makin kurang aman. Makin ngeri, makin iya, Mbak. Nggak nyaman gitu ya? Gua soalnya masih mikir punya anak 5. Nah kan? Tuh. Punya istri baru satu, istri 1 maksudnya ya. Jadi Begini. Ngomong sama orang Gus Durian kayak gini nih. iya. Buntutnya kayak gitu. Ngeri, Mbak, ngeri. Tapi Tapi ya, ya gimana, kengerian itu harus dibuka. Ya. Harus dibuka. Ini Betul. real. karena Kondisi yang terjadi, ini merupakan satu contoh lucu Hmm. kayak begini nih. Ini kan gini ya, orang bersekolah kan selalu mencari ilmu. Iya, iya. Ini ilmu. Hmm. Jadi kita dapat ilmu dengan situasi kayak begini. Karena bagi aku, semua orang itu adalah guruku. Semua tempat itu sekolahku, dan semua situasi ini adalah buku aku. Nah, Gitu loh. jadi gini, makin ngeri, kita kasih Mbak Rustin kerjaan baru lagi. Tadi kan kita udah nyanyi. Iya. Ah, Barangkali Mbak Rustin mau Mbak nari-nari Rustin. kobra. Yud, tulangnya udah lapuk. Tapi gue bukan tulang lunak. Tapi bukan tulang lunak. Aduh, Iya, iya. bukan tulang lunak. Tulangnya masih tetap Luar biasa. Emang tepuk tangan, Mbak dialirin Rustin. semangat yang keras. Boleh aku nyanyi ya? Boleh dong. Mbak. Oke. Aku pengen nyanyi, aku punya nostalgia nih waktu aku masih kecil. Itu ada lagu Hai Tukang Kayu. Hai tukang Nah, kayu. gampang sih. Itu lagu tahun. Tahun jebot kamu belum lahir tuh lagu udah ada. Ya emang saya baru 17 tahun sih, Mbak. Ya, gimana Tapi ya? kacamata udah plus. alias 71 dibalik. Oke, sekarang kita nyanyi pasti tahu deh lagunya. Tukang kayu judulnya. Tukang kayu judulnya. Cari. Coba kayak gimana? Coba dari mana? La 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 la. Di mana? Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat anakku. Ulang, nggak seru, nggak seru. Ini baru coba, ini baru latihan ya. Sekarang kita nyanyi yang bener, yuk. Ini tak taruh sini deh, yuk. Yuk, 1, 2, 3. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Luar biasa. Motong kayu. Itu Apa? tukang kayu siapa sih, Mbak? Ini kalau kurang piknik ya kayak gini nih. Ngopi tapi kurang jauh yuk. Kurang Kita jauh. tutup ya Bang ya. Iya, Minggu depan iya, mohon iya. maaf besok nggak ada syuting, nggak ada Nggak ada taping syuting, karena kita iya. langsung mau hiburan dulu ya Bang ya. Iya, iya, iya. Karena ini podcast perdana ini. Podcast perdana. Narasumbernya bikin kita malu dulu ya. Nyanyi aja tukang kayu gitu ya. Iya, kurang piknik. Kurang piknik. Terus tadi kalau cinta ya pakai data. Iya. Tapi ya sepakat. Apapun yang kita bicarakan hari ini, kalau di Gus Durian memang semua diawali dengan kecintaan.
Dan nggak ini ada- sebuah pembelajaran. Iya, kita nggak ada. Ini berangkat dari sebuah narasi kebencian, nggak ada. Nggak Tapi ada. ini dari sebuah kecintaan untuk Indonesia yang lebih baik, dan kita membawakan ini bukan tanpa resiko gitu. Kami paham dan sadar akan resiko itu. Tapi awal setiap kegiatan, kalau Mbak Rustin dari dulu 98 kita di jalanan tahu bahwa Pak Acun melakukan kegiatan itu langsung cepat. Meskipun Iya, salah kadang-kadang. Karena kata Mbak Rustin, Pacun itu otaknya didengkul. Jadi antara pikiran dengan gerakan nggak lama, jadi langsung cepat. Oh, karena otaknya didengkul ya bang ya, Otaknya langsung gerak didengkul. gitu. Deket kaki Iya. gitu. Deket kaki ya. Jadi saudara sebangsa dan setanah air, demikian podcast perdana hari ini. Kita memulai dengan kondisi memaksimalkan minimal yang kita punya, minimal yang kita ada. Dan ini semua partisipasi urunan, betul-betul murni urunan dari teman-teman komunitas gerakan dan komunitas Gus Durian. Beri tepuk tangan buat semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.